Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Asep Safudin. Dan kali ini kita bakal bahas mengenai konsep MVC dan juga struktur folder yang ada di Laravel kita ya. Gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas dulu mengenai konsep MVC. Nah, konsep MVC sendiri adalah konsep yang sangat luas gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu bukan hanya di Laravel aja. Tapi banyak framework juga yang menerapkan konsep MVC ini gitu ya. Kayak Spring, Ruby on Rails, Django gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi konsep visinya kan konsep yang luas gitu ya. Jadi konsepnya itu ya kalau teman-teman udah paham konsepnya gitu ya teman-teman udah nggak kaget lagi gitu kalau misalkan pindah-pindah framework gitu ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal dulu bahas mengenai MVC dari segi tampilannya gitu ya. Kan di sini terbagi menjadi tiga nih gitu ya. Ada view, ada controller, ada model gitu ya. View sebagai user interface, root controller sebagai application logic router gitu ya, sebagai routernya gitu ya, dan model sebagai business logicnya gitu ya. Maksudnya gimana kan? Maksudnya logic-logic yang diterapkan melalui kode kita gitu. Jadi kode kita tuh diterapkan di model sini gitu ya, logic-logicnya gitu ya. Dan juga biasa include juga nih dengan database kayak gitu. Nah, lalu model ini itu ya, dia bisa nanti mengirimkan notifikasi ke view gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan user gitu ya melakukan sesuatu ke tampilan kita, kita bisa menyimpan gambar gitu ya atau menyimpan suatu data gitu ya, nanti bakal dikirim nih dari view ke controller. Nah, controller ngecek kita ada nggak router yang merujuk ke logic seperti ini gitu ya di model gitu ya. Oh ada, kalau ada baru dia bakal ke model. Nah, di model baru diolah gitu ya. Data-data yang diolah gitu ya, simpan ke database atau enggak gitu ya. Baru nanti kalau misalkan udah kesimpan, misalnya disimpan ya, kalau disimpan, baru nanti modelnya ngirim lagi notifikasi kemana, ke view gitu ya. Sehingga view-nya tahu ada notifikasi gitu ya. Nah, sehingga user kalau misalkan lihat view-nya gitu ya tahu ada perubahan yang terjadi gitu ya. Apakah gagalkah ataukah berhasilkah seperti itu. Oke, ini itu konsep revisi ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai directory structure atau struktur folder gitu ya. Kita buka dulu hard kita, teman-teman ya, untuk menjalankan aplikasi Laravel kita. Nah, kalau udah kebuka di sini, kita bisa ke site. Nah, di sini untuk menjalankannya hanya klik yang ini aja nih. Sorry, aku harus ke atas dulu ya. Klik yang ini, yang Laravel atas ini, yang URL-nya gitu, diklik aja. Udah deh sampai deh si Laravel 12 kita. Nah, di sini kita bisa buka dokumentasi juga melalui tampilan ini gitu ya. Buka dokumentasi, kita coba buka dari struktur yang ini ya. Nah, di sini ada root ya, teman-teman ya. Ada root tuh yang ini nih. Yang app, bootstrap, config, database, public, resources, root, storage, test, vendor gitu ya. Nah, di sini kalau kita buka juga di project kita gitu ya, ada juga sama juga gitu ya. Ada app, bootstrap, config, database gitu ya. Ada public, resources, root, eh, storage, test, dan juga vendor. Nah, ini adalah folder-folder yang ada di luar dari aplikasi kita. Kayak gitu. Nah, kalau mau lebih dalam, kita bisa ke bawah sedikit gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada app directory gitu ya. Nah, app directory ini sangat penting gitu ya, katanya core code gitu ya. Kenapa? Karena hampir semua kelas itu disimpan di directory ini atau di folder ini gitu ya. Jadi kalau kita buka Visual Studio Code kita gitu ya, di sini gitu ya, ini tuh ada controller, ada model, ada provider gitu ya. Controller kita udah tahu ya, controller itu buat apa gitu ya. Kalau kita lihat di gambar tadi kan ya, itu kan sebagai application logic routernya yang gitu ya, untuk mengarahkan ke model gitu ya. Nah, lalu kalau provider buat apa Kak? Provider yang di sini gitu ya.
Provider ini digunakan untuk meregistrasi service teman-teman. Dan juga bot ini untuk menjalankan si servicenya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, lalu ada juga Bootstrap nih gitu ya. Kalau kita lihat lagi di dokumentasinya gitu ya, Bootstrap ini adalah sebuah directory yang mengandung app.php file gitu ya. Yang which is yang mana dia adalah dia menarik gitu ya. Dia bootstrap gitu ya atau menarik gitu istilahnya si frameworknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya di directory Bootstrap ini ada app.php gitu ya. Yang ini ada app.php yang ini. Nah, di sini dia menjalankan si routes dan juga console gitu ya. Dan juga kita juga bisa sih menambahkan middleware gitu ya. Dan juga exception gitu. Nah, jadi intinya app.php yang ada di Bootstrap ini adalah file yang dijalankan pertama kali saat kita menjalankan Laravel kita. Kayak gitu. Nah, lalu ada juga folder yang namanya atau directory yang namanya itu config gitu ya. Nah, config ini adalah file yang untuk mengkonfigurasi teman-teman. Ada app, ada out, ada cache, ada database, gitu, ada system file, logging, mail, dan sebagainya gitu ya. Di sini kalau kita lihat yang di app sini gitu ya. Nah, di sini kan ada name gitu ya. Nah, name ini kita bisa hardcode melalui di sini atau kita itu biasanya nggak nge-hardcode di app.php ini teman-teman, tapi melalui .env gitu ya. Kita nge, apa namanya, override itu dari .env gitu ya. Jadi name-nya itu dari env nih, gitu ngambil namanya gitu ya. Walaupun di sini ada name juga sama gitu ya, si Laravel juga gitu ya. Nah, yang kebaca adalah app.name gitu ya, app/name underscore name gitu ya, yang kebaca. Tapi kalau nggak ada, dia bakal membaca yang ini, begitu. Sama di bawahnya juga sama, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan production ini hanya bisa kita lakukan gitu ya, kalau misalkan kita sudah siap gitu ya untuk di deploy aplikasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu mau deploy gitu ya, jangan lupa si lokalnya ini ubah ke production gitu ya. Jadi NV lokal app.env ini gitu ya, kita bisa ubah dia ke lokal development ataupun production kayak gitu ya. Nah, lalu ada juga app lokalnya gitu ya, yang ini. Ini untuk transaksi gitu ya. Yang nggak kalah penting gitu ya atau penting banget gitu ya. Di sini ada yang namanya database connection gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu mau menggunakan MySQL gitu ya, jangan lupa komentarnya tadi dinyalain ya. Terus kan di sini MySQL kayak gini. Tapi karena di playlist ini kita hanya menggunakan SQLite aja biar simpel gitu ya. Kita matikan lagi aja. Si eh, hostnya, port, database-nya, username dan juga passwordnya. Kayak gitu. Nah, lalu ada juga directory yang namanya public gitu ya. Nah, public ini adalah sebuah directory yang mengandung indeks PHP file gitu ya. Yang mana dia sebagai entry point-nya nih gitu untuk semua request dari aplikasi kamu dan mengkonfigurasi auto loading gitu ya. Nah, di directory ini juga gitu ya, itu disimpan untuk menyimpan gitu ya, untuk menyimpan aset-aset kayak gambar, JavaScript, CSS gitu ya. Jadi kalau kita lagi di sini gitu ya, di sini nih di public sini gitu ya, ini kita bisa menyimpan gambar, CSS ataupun JavaScript gitu ya melalui public sini gitu ya. Kayak gitu. Lalu ada juga namanya resources teman-teman. Nah, di resources juga gitu ya, ada CSS dan juga JavaScript juga nih gitu ya. Apa bedanya Kak sama yang di atas sama yang di public gitu ya? Oh, public kan katanya tadi nyimpan gambar, CSS dan juga JavaScript gitu ya. Bedanya gimana? Nah, bedanya kalau misalkan di resources yang di sini gitu ya, dia hanya mentahannya aja nih gitu. Nah, Tailwind gitu ya. Lalu Bootstrap gitu ya. Lalu Axios kayak gini gitu ya. Jadi biasanya resource yang di sini tuh untuk CSS dan juga JavaScript itu dijalankan ketika kita melakukan npm run dev gitu ya, atau menjalankan si build-nya gitu ya kayak gitu.
Karena kan ketika kita menginstal si Laravel gitu ya, kita juga nggak salah juga menginstal si Vite juga kan. Ini konfigurasi dari Vite-nya juga. Jadi nanti CSS-nya itu juga gitu ya, atau si Tailwind-nya juga bisa diinstal ke sini juga nih. Atau kalau teman-teman menginstal Flowbat ataupun juga menginstal Resi UI gitu ya, taruh juga pluginnya di sini kayak gitu. Ada view. Nah, view ini digunakan untuk apa? View ini digunakan untuk menampilkan halaman gitu ya. Kalau halaman ini gitu ya, yang ini kenapa bisa ada? Ini gara-gara ada ini, ada welcome.php yang ini kayak gitu. Kalau ada routes yang ini, ada konsol, ada web gitu ya. Web di sini digunakan untuk router gitu ya teman-teman. Jadi kalau slash gitu ya, artinya dia slash nih, slash kayak gini. Tuh, kalau di sini aku ubah jadi asap gitu, misalnya gitu ya, asap kayak gini. Sehingga apa? Sehingga di sini nggak tampil nih. Tuh, hanya tampil ketika di slash asap doang. Seperti ini. Atau kita juga bisa mengubah ini jadi hello world aja gitu ya. Jadi hello world gitu ya. Hello world. Nah, save, nah, send. Nah, tampil hello world. Tapi kita kembali lagi ya. Nah, welcome ini kenapa ada welcome gitu ya? Welcome ini artinya welcome.php gitu ya. Jadi kalau kita ganti di sini di home, artinya kita perlu buat di folder view yang namanya home.blade.php kayak gitu. Kalau kita punya asset gitu ya, kayak gini, artinya kita perlu buat file yang namanya asset.blade.php kayak gitu. Tapi kita kembalikan lagi ke welcome ya, karena kita hanya punya welcome.blade.php gitu ya. Ada storage. Nah, storage ini fungsi buat apa Kak? Gitu ya. Kalau kita lihat lagi di dokumentasinya gitu ya. Storage, storage, storage. Nah, storage tiap hari itu mengandung log, blade template yang udah dikompil, file session, file cache gitu ya, dan file-file lain gitu yang di-generate oleh frameworknya kayak gitu. Atau kalau teman-teman pengen buat fitur upload gambar gitu ya, nah teman-teman bisa bebas nih pilih yang mana gitu ya, apakah di storage kah atau di public kah gitu ya, simpan gambarnya kayak gitu. Nah, lalu ada juga tes gitu ya, tes ini untuk unit testing gitu ya. Ada vendor, nah vendor ini digunakan untuk apa? Untuk menyimpan package-package yang install gitu teman-teman. Jadi package-package yang install gitu ya, itu tersimpan di vendor yang sini. Pokoknya package-package yang terinstall melalui Composer gitu ya, itu terinstallnya itu ditempatkannya itu di vendor sini gitu ya. Ini kalau melalui Composer. Tapi kalau melalui npm gitu ya, itu melalui node modules yang ini gitu. Jadi beda ya. Kalau npm melalui node modules, kalau apa namanya ini Composer itu di vendor begitu. Kita juga bisa lihat juga nih di sini di composer.json yang ini gitu ya. Apa aja sih yang udah keinstall kayak gitu. Ada PHP Fast, Laravel, Hacker, Tinker, Framework gitu ya. PHP gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, itu aja teman-teman yang aku share gitu ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.